Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Gusnita, NIM 22002053 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang business plan atau rencana bisnis. 1. Pengertian business plan. Business plan merupakan suatu dokumen yang mengatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi pelanggannya. Business plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. 2. Tujuan. 1. Menyediakan roadmap. Roadmap merupakan gambaran tentang perjalanan bisnis yang akan dilakukan, di mana setiap langkah yang akan dijalankan bisa terlihat dengan jelas pada bagian satu ini. 2. Memperjelas fokus bisnis. Tujuan bisnis plan yang satu ini juga akan mempermudah eksekusi bisnis dalam mencapai tujuannya, termasuk saat harus melakukan berbagai evaluasi yang dibutuhkan untuk urusan tersebut. 3. Rencana bisnis. 1. What? Produk apa yang akan dibuat? 2. Why? Mengapa produk itu dibuat? 3. How? Bagaimana membuat produk? 4. Who? Siapa pasarnya atau pembelinya? 5. When? Kapan produk itu dibuat? 6. Where? Di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan? 4. Struktur rencana bisnis. Ringkasan eksekutif, gambaran umum bisnis dan strateginya. Pernyataan misi, pernyataan singkat tentang mengapa bisnis itu ada dan untuk tujuan apa. Tinjauan lingkungan bisnis, gambaran rinci tentang latar belakang industri, apa yang dijual, ukuran pasar saat ini ada dan potensi dan peta persaingannya. Tinjauan operasi bisnis merinci rencana pemasaran, tim dan manajemen, operasi dan sistem teknologi informasi, proyeksi keuangan, tentang penjualan masa depan, biaya keuntungan, dan arus kas. 5. Tahap-tahap penyusun bisnis. 1. Tahap ide usaha. Ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam pikiran manusia. 2. Ide semakin lama ide tersebut bergulir di dalam otak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh besar dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. 2. Tahap perumusan konsep usaha. Untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Konsep usaha adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi bisnis yang relevan. 3. Tahap studi kelayakan usaha. 1. Konsep usaha tersebut terlebih dahulu harus dinilai kelayakan usahanya. 2. Berbagai faktor analisis kelayakan usaha dari suatu perencanaan usaha. A. Kelayakan pasar dan pemasaran. Potensi pasar, produk, harga, distribusi, promosi. B. Kelayakan teknis, pasokan bahan, proses produksi, peralatan, kebutuhan, tenaga skill. C. Kelayakan manajemen dan organisasi, desain organisasi, kebutuhan staf. Kelayakan uang, kebutuhan modal dan sumber pendanaan, proyeksi arus kas laba rugi, analisis kelayakan posisi dalam pesaing, ancaman pendatang baru. 4. Tahap penyusunan rencana bisnis. Dalam studi kelayakan, analisis lebih diarahkan pada layaknya usaha atau tidak. Perbedaan mendasar antara studi kelayakan dengan penyusunan bisnis plan. 6. Contoh bisnis plan. Saya akan mengambil contoh bisnis plan tentang salad buah. Latar belakang.
Era globalisasi ini banyak perkembangan makanan cepat saji yang marak di kalangan masyarakat modern, di mana kita tahu bahwa makanan cepat saji sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Salah satunya dapat menyebabkan kolesterol. Untuk mengimbangi lemak jahat pada makanan tersebut diperlukan inovasi makanan sehat berkualitas yang seperti produk buatan rumahan. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dan yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat itu memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan khas Indonesia, serta harga yang ditawarkan juga kebanyakan terlalu mahal. Masyarakat saat ini berusaha mengkonsumsi makanan sehat harus menjadi kebiasaan agar kesehatan badan terjaga. Hal itu dilakukan dengan memilih makanan alami dalam kondisi segar tanpa bahan pengawet. Salah satu makanan sehat yang aman dikonsumsi adalah salad, baik salad sayuran atau buah-buahan. Visi misi tujuan manfaat. 1. Visi: menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik dan tentunya sehat. Jadilah salad buah sebagai usaha terkenal dengan berbagai rasa yang bervariasi untuk memuaskan para konsumen. Meningkatkan orang yang gemar mengkonsumsi buah. Menjadikan orang yang tidak suka buah menjadikan suka buah dengan kemasan salad buah. 2. Misi: mengutamakan kualitas dalam pelayanan, berorientasi kepada kepuasan konsumen. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha. Menambah wawasan tentang cara berwirausaha tentang salad buah. Memenuhi asupan gizi dan vitamin dalam kehidupan sehat sehari-hari. Mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mulai dari apa yang kita konsumsi. 3. Tujuan: menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat. 4. Manfaat. 1. Mengandung banyak serat yang baik untuk pencernaan. 2. Punya banyak vitamin yang baik untuk kesehatan kulit. 3. Dapat membantu mencegah kanker. Ruang lingkup usaha. Usaha ini termasuk usaha kecil yang akan dijual di daerah kampus, tepatnya kantin. Namun seiring berjalan waktu bisa menjadi usaha besar karena kalangan manapun bisa menikmati produk salad buah ini, terutama bagi yang suka buah dan sayur. Analisis usaha. A. Rencana produk. Salad buah ialah salad buah yang dimasukkan dalam gelas cup yang dapat dijadikan cemilan bergizi. Adapun bahan yang utamanya adalah buah-buahan yang memiliki nilai gizi tinggi. B. Produk atau jasa yang dihasilkan. Keistimewaan salad buah ini diantaranya: 1. Hidangan lezat dan bergizi. 2. Harga relatif terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dalam berbagai umur, baik anak-anak maupun remaja atau orang tua. 3. Disajikan dengan berbagai macam bentuk dan rasa. Rencana produksi. A. Bahan baku dan penggunanya. Bahan baku: 1. Buah apel, 2. Buah melon, 3. Buah semangka, 4. Mayones, 5. Susu, 6. Es batu, 7. Gelas plastik cup, 8. Sendok mini plastik.
Proses produksi. Yang pertama, kupas semua buah. Yang kedua, setelah itu tambahkan potong-potongan buah dalam bentuk dadu berukuran kecil-kecil. 3. Lalu simpan buah dalam lemari pendingin. 4. Masukkan buah yang dipilih sesuai dengan keinginan ke dalam tempat yang berupa gelas cup. 5. Tuangkan adonan yaitu seperti mayones, Yakult, susu ke dalam buah. 6. Kemudian aduk sampai merata. Rencana pemasaran. A. Analisis persaingan usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing yang melalui analisis SWOT. 1. Kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. 1. Produk terdiri dari beberapa macam buah dengan berbagai manfaat yang terkandung, terjamin, dan higienis. 2. Kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah tidak tahan lama. Minimal kami dapat memperpanjang jangkauan kekuatan layak konsumsi. Produk selama 3 hari. Jika selama produk kami terletak pada lemari es pendingin, produknya mudah ditiru karena sangat mudah sekali membuatnya, namun berbeda pada saus mayones. Kami jaga betul resep yang ada pada kandungannya. 3. Peluang. Tempat strategis karena pada lingkungan kampus banyak orang yang ingin hidup sehat, maka peluang mencukupi karena mereka berusaha menjaga pola makan sehatnya. 4. Ancaman. Adanya persaingan yang menjual produk dengan harga yang lebih murah, kami menyiasati ancaman itu dengan selalu mencari inovasi pada produk kami dari segi rasa, dan utamanya adalah kebersihan atau higienisnya dalam produk kami. B. Analisis 4P. 1. Produk. Brand, slat buah, quality tanpa bahan pengawet. Packing menggunakan gelas cup. 2. Bricks. Untuk harga awal salad base dijual langsung kepada konsumen dengan harga 10.000 per pieces. 3. Promotion. A. Personal selling. Pemasaran awal produk kami melalui mulut ke mulut. Melalui mulut ke mulut, kemudian terus berkembang. B. Media online. Memasarkan produk melalui jaringan internet melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, IG, TikTok, dan lain-lain. 4. Bricks. Tempat yang dipilih yaitu di area kampus, tepatnya pada acara expo yang dilakukan oleh mahasiswa. Target dan segmentasi pasar. 1. Geografi. Wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah kampus. Alasan memilih wilayah ini karena bahan-bahan untuk membuat produk ini mudah ditemukan di daerah ini dan juga belum ada yang menjual salad buah di wilayah ini. 2. Demografi. Berdasarkan demografi secara pasar, kami bertuju pada kalangan mahasiswa dan masyarakat yang berada di kampus. Rencana permodalan. A. Biaya awal. Biaya variabel. 1 buah apel 2 kilo harga 25.000, 2 buah melon 2 buah harga 30.000, buah semangka 1 buah harga 20.000, 4 mayones 1 kilo harga 28.000, susu 3 kaleng harga 27.000, 6 es batu 10 buah harga 5.000, 7 gelas plastik cup 50 buah 20.000, 8 sendok mini plastik 50 buah harga 10.000. Keterangan masing-masing jumlah untuk 1 kali penjualan. Biaya tetapnya harga 165.000. Modal berasal dari pribadi. Total anggota 2 orang. 1 orang harganya 30.000.
B. Harga per unit. Harga jual 1 cup salad buah, harga 10.000. Target penjualan banana cup salad buah per hari adalah 50 cup. C. Modal awal. Total biayanya adalah 165.000. D. Analisis keuntungan. Waktu berjualan yaitu hari Minggu pada tanggal 28 Desember 2022. Berikut rinciannya. Pendapatan Rp 10.000 dikali 50 cup sama dengan 500.000 dengan biaya variabel 165.000. Maka laba kotor yang akan dicapai dalam satu kali penjualan 500.000 dikurang 165.000 sama dengan 335.000. E. Pengembalian modal. Total modal awal keuntungannya per satu kali berjualan 165.000 dibagi 2 orang, harga sama dengan 82.000. Resiko yang mungkin terjadi dalam usaha yaitu mutu dari bahan yang diperoleh bisa saja memiliki kualitas rendah atau rusak karena tidak tahan lama, sehingga berdampak juga pada kualitas produk yang dihasilkan dan mengakibatkan berkurangnya pembeli produk salad base. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.